Kami ingin memperkenalkan penelitian kami dengan skema penelitian kolaborasi strategis katalis yang didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2024. Adapun judul dari penelitian ini adalah Ekobiru, pemanfaatan inovasi Internet of Things, IoT untuk kultivasi optimal makroalga dalam pengembangan bioenergi Indonesia dalam mewujudkan ekonomi biru. Penelitian ini adalah penelitian kolaborasi 4 perguruan tinggi, yaitu Universitas Mataram, Universitas IPB, Universitas Lambung Mangkurat, dan Institut Teknologi Kalimantan ITK, dengan peneliti Misbahuddin selaku ketua dari Universitas Mataram dan anggota Nuni Cokrawati dari Universitas Mataram, Muhammad Syamsu Iqbar dari Universitas Mataram, Obi Farabi dari Universitas IPB, Habib Amrullah dari Universitas Lambung Mangkurat, dan Lucy Ernawati dari Institut Teknologi Kalimantan. Latar belakang dari penelitian ini adalah budidaya alga laut, khususnya sargasum, semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir karena potensinya sebagai sumber daya terbarukan dengan nilai ekonomi tinggi. Sargasum dapat dimanfaatkan dalam berbagai sektor industri seperti pangan, pakan ternak, biochar, serta sumber energi terbarukan seperti biogas dan biooil. Sebagai komunitas laut strategis, Sargasus menawarkan peluang ekonomi yang signifikan sekaligus mendukung praktik berkelanjutan, terutama dalam pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan. Namun, skala besar budidaya sargasum menghadapi tantangan seperti konflik pemanfaatan lahan, kontaminasi lingkungan, serta kebutuhan untuk mempertahankan kualitas lingkungan yang optimal. Pada penelitian-penelitian sebelumnya telah menyoroti potensi budidaya makroalga untuk mitigasi perubahan iklim dan berkelanjutan lingkungan. Namun, tantangan terkait teknologi dan kemanajemen skala besar masih membutuhkan perhatian lebih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode alternatif untuk meningkatkan produktivitas sargasum sebagai sumber daya bioenergi berkelanjutan dengan fokus pada pemantauan parameter lingkungan dengan menggunakan teknologi IoT. Penelitian ini berupaya mengatasi kendala dalam budidaya makroalga konvensional, khususnya sargasum, seperti pengaruh kualitas air dan ketersediaan nutrisi. Selain itu, penelitian ini juga memperkenalkan sistem inovasi termasuk perbaikan pemberian gelembung udara dan simulasi gelombang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sargasum secara optimal. Kebaruan dari penelitian ini adalah terletak pada penggunaan IoT framework yang terintegrasi dengan Kalman filter untuk meningkatkan akurasi pemantauan parameter lingkungan dalam budidaya sargasum berbasis darat. Penelitian ini adalah memperkenalkan sebuah sistem monitoring parameter lingkungan seperti suhu, intensitas cahaya, salinitas, pH, oksigen terlarut, nutrisi secara real time dengan teknologi IoT yang diintegrasikan dengan sistem gelembung udara dan simulasi gelombang yang diterapkan pada skema budidaya makroalga sebelumnya. Pada penelitian ini diuji coba dengan dua skenario. Skenario pertama adalah skenario budidaya sargasum berbasis gelembung udara. Budidaya sargasum dilakukan dalam 14 wadah yang dilengkapi dengan sistem gelembung udara menggunakan aerator, meniru kondisi tumbuh alami tanpa penambahan nutrisi. Setiap wadah diisi dengan air laut yang mereplikasi habitat asli alga dan ditempatkan di area dengan sinar matahari yang cukup. Gelembung udara berfungsi untuk memberikan oksigen dan daya apung.
memastikan alga tetap berada pada permukaan air untuk mendapatkan sinar matahari optimal guna fotosintesis. Pemantauan rutin dilakukan untuk memastikan kondisi air dan sistem aerasi tetap mendukung pertumbuhan yang sehat. Metode ini efisien dan ramah lingkungan, meniru lingkungan alami sargasum di perairan dangkal tropis dengan arus yang kuat. Ciri dari sargasum adalah morfologisnya berbentuk batang pipih, daun bergerigi, dan gelembung berbentuk bulat, membuatnya cocok untuk dengan kondisi tersebut. Sistem aerator meniru pergerakan air, meningkatkan daya apung dan fotosintesis, sehingga menjadikan pendekatan ini ideal untuk penelitian dan produksi sargasum yang berkelanjutan. Skenario kedua adalah budidaya sargasum dengan memberikan suplemen nutrisi. Eksperimen ini dirancang untuk mengevaluasi pengaruh penambahan nutrisi terhadap pertumbuhan sargasum menggunakan 3 wadah yang disusun vertikal. Air laut yang diperkaya nutrisi dipompa dari wadah yang paling bawah ke wadah paling atas, lalu mengalir ke wadah tengah dan bawah melalui pipa dengan katup kontrol, menciptakan sirkulasi air terstruktur. Sistem ini memastikan distribusi nutrisi yang merata dan meniru efek gelombang alami yang mendukung pertukaran gas, distribusi nutrisi, dan stimulasi mekanis, serta pentingnya untuk pertumbuhan optimal alga. Pemantauan kualitas air dilakukan dengan sensor di wadah atas meliputi intensitas cahaya, suhu, salinitas, oksigen terlarut, pH, dan total padatan terlarut atau TDS. Wadah tengah dan bawah menggunakan sensor TDS untuk memastikan distribusi nutrisi tetap konsisten. Data dianalisis menggunakan metode ANOVA yang dilakukan di TeamSpeak dengan metode MATLAB untuk mengevaluasi perbedaan signifikan dalam parameter pertumbuhan sargasum antar wadah dan memberikan wawasan tentang efektivitas distribusi nutrisi. Ini adalah proses pengembangan device yang dibantu oleh 3 orang mahasiswa, yaitu melakukan pemrograman mikrokontroler untuk membaca parameter kualitas air, serta melakukan kalibrasi sensor serta pembuatan program untuk proses pengiriman data dari device ke data aggregation TeamSpeak, termasuk melakukan konfigurasi gateway, kemudian juga konfigurasi network server. Dalam hal ini kami menggunakan The Things Network dan menggunakan Node-RED sebagai MQTT. Ini adalah proses instalasi perangkat IoT pada sistem kultivasi, di mana setiap perangkat ditempelkan pada setiap wadah, sehingga parameter kualitas air dari wadah dapat terkirim ke TeamSpeak. Kemudian ini adalah pemasangan aerator dan sensor pada setiap wadah. Ini adalah video lengkap dari yang sudah terpasang pada sistem kultivasi yang dilakukan pada skenario pertama, yaitu sistem berbasis pelembung udara. Di sini terlihat aerator aerasi air, kemudian terlihat juga ada perangkat IoT untuk membaca parameter kualitas air yang dikirim ke TeamSpeak. Ini belum ada. Terus ini dilepas kayaknya itu yang water flow itu ya nggak nyampe dia soalnya ke airnya. Terakhir itu di bawah, pH itu di bawah.
Dan ini adalah skenario yang kedua, yaitu IoT terpasang pada sistem kualifikasi yang diberi suplemen nutrisi, di mana nutrisi ditempatkan pada kontainer paling bawah, kemudian dipompa ke wadah teratas yang kemudian didistribusikan ke wadah tengah dan bawah, sehingga juga berfungsi sebagai efek gelombang dan menghasilkan gelombang udara. Parah juga sampai banjir bandang. Dan terakhir, ini adalah hasil dari penelitian kami. Nampak hasil pembacaan parameter air, parameter kualitas air pada setiap sensor, sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa IoT framework berhasil memantau kualitas air dengan kadar nutrisi secara real time untuk mendukung pengelolaan lingkungan budidaya yang lebih efisien. Dengan metode integrasi Kalman filter dapat meningkatkan akurasi data dan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pembacaan sensor. Sementara sistem gelembung udara membantu parameter kualitas air pada level optimal. Namun demikian, distribusi nutrisi dalam penelitian ini belum sepenuhnya optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pertumbuhan sargasum. Penelitian ini ingin menegaskan pentingnya integrasi teknologi modern dengan metode budidaya inovatif untuk mendukung praktik aquaculture yang berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini akan mengembangkan sistem otomatis untuk pengontrolan kualitas air dan distribusi nutrisi secara real time. Sehingga sistem ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan budidaya yang lebih terkontrol dan optimal, sehingga meningkatkan efisiensi distribusi nutrisi serta mendukung pertumbuhan sargasum secara optimal.